Wabarakatuh. Kali ini saya mau cerita apa yang saya alami di sekitaran tahun 70-an akhir. Saat itu saya baru aja masuk sekolah SMA. Saya dianggap anak baik karena sering main di musola. Orang tua dan pengurus musola pernah ngeluh sama kelakuan teman-teman yang tentu saja rata-rata dropouts. Apa pasar? Jadi di musola yang cuma setengah tembok, setengah papan, emang ada bagian semacam beranda yang kagak dikunci. Disitulah orang boleh tidur, ada tikar. Bangunannya ada kawat. Jadi bagian luar pintunya boleh dibuka, tapi ke dalam nggak bisa kecuali ke kamar mandi atau tempat duduk yang waktu itu masih pakai timba. Orang tua pesen, ternyata ada anak-anak sekitar 4-5 orang kalau malam minggu tidur di situ. Bangunnya susah, mulutnya bau got katanya, lantaran pulang minum tidur di musola. Saya diminta untuk kasih tahu. Akhirnya saya pikir kepalang tanggung, udahlah malam minggu saya kira-kira pukul 10 saya ke musola, jam 11-an pada datang tuh, ya kan. Memang pulang mabok kayaknya, pulang minum, tapi kagak recet, kagak ribut. Sedikit waktu yang punyain, saya bilang lu cuci kaki dong, cuci tangan, cuci muka kalau mau tidur, ya kan, ini musola bukan rumah lo. Akhirnya mereka ke tempat wudhu, cuci muka, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan. Akhirnya dia tidur. Pagi subuh udah ada tanda beduk, pukulan beduk di musola yang jauh. Saya bangunin, bangun. Sholat, sembahyang. Iya katanya. Bangun, kucek mata, masuk ke ruang wudhu, dia pada cuci muka, cuci pala. Lah saya buka pintu ruangan buat sholat dan orang mulai datang. Ternyata begitu saya tengok ke belakang, udah pada nggak ada nih, sekitar 4 orang ini. Loh, ternyata dia nggak sholat. Dia nongkrong ke dekat pasar yang kira-kira jaraknya 100 meter dari tempat musola kita. Kelar itu saya kelar sholat, saya samperin, gimana leh kalau pada begini sih, mulai besok lu nggak boleh tidur sini lagi. Diselak, emang musola punya lotar? Bukan soal gitu, ada aturannya. Lu datang numpang tidur, lu habis minum, lu habis ngapain, agak pakai mandi langsung tidur pada ya nggak. Jadi gimana baiknya begini, lo kan lama-lama gede tua, jadi lo berbuat baik. Gue nggak ngelarang lo minum, lo mabok, nggak ngelarang, karena gue bukan orang tua lo, kata saya. Nah, mulai besok nih, lo nih kalau subuh bangun, itu ada tempat tuh buat mandi gantian deh ya. Tapi sebelumnya lo juga gantian dan nimba buat ngisi pulam, saya bilang gitu. Akhirnya pada minggu berikut nurut tuh, pada mandi, kebetulan juga ada persiapan kaos sama kain yang diadain sama pengurus sholat. Mereka gantikan, rupanya pengen sholat lumayan. Kelar sholat, nengok kiri kanan, langsung pergi ke pasar ngopi dan sebagainya. Dan mereka bubar pada pulang. Memang ada perubahan, orang tua dan pengurus musola seneng juga sama keadaan kayak gini. Minggu berikutnya orang tua bilang, ntar kudu ada peningkatan, diajarin lah supaya ada tanggung jawab. Saya pikir-pikir gimana caranya. Pada ketika saat lain saya lihat Wawan memang suaranya bagus karena sering nyanyi.
ya sering nyanyi dangdut dan sebagainya. Terus gitu juga aku tahu dua-duanya bagus. Akhirnya saya bilang, besok nih lo gantian deh teriak azan subuh. Ternyata kejadian juga. Habis kelar mandi, wudhu, belumnya pada nimba gantian. Akhirnya saya kemudian minta Wawan. Saya nggak tahu juga kalau Wawan ini kagak begitu hafal aja. Ketika dia baca habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, kemudian berikutnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia lupa. Mic masih dipegang tuh sama Wawan, dipanggil, kup sini kup. Habis nih apa kup? Ya kup yang hayal sholat. Habis hayal sholat apa? Dia nggak paham kalau suaranya keluar, didengar orang. Hayal sholat. Akhirnya dengan susah payah, dengan peristiwa yang mengagetkan dan berantakan ini, kelar azan. Habis itu lagi-lagi saya kecolongan, lagi-lagi saya rada kesal. Ternyata mereka habis azan langsung ngopi di pasar. Besokannya pas johor saya ditegur sama orang tua, "Tar, lu ngajarin yang bener dong, jangan begitu." Emang kenapa ya? Saya kan itu coba udah berhenti salah, dia ngobrol kan kedengeran, orang-orang nanya ini azan model apa. Saya bilang ya maklum deh, namanya orang nggak apa, nggak bisa, lu ajarin dulu baru lu suruh azan ya deh nanti. Nah saudara-saudara, setelah itu kalau nggak salah sebulan dalam binaan saya nggak maju-maju, tetap aja mereka itu, dan akhirnya saya minta maaf deh, lo jangan tidur di sini lagi kalau begini caranya. Nah, mereka itu akhirnya malu kali atau gimana, dia akhirnya nggak lagi tidur. Tentu ada rasa sedih dan salah pada diri saya. Bulan berikutnya Wawan meninggal. Suaranya yang sebenarnya enak buat azan, nggak kedengeran lagi. Terus Lukman yang juga jadi bagian tukang nginap meninggal. Saya merenung sedih, gagal. Tapi paling tidak saya sudah berusaha mengajak orang-orang berbuat kebaikan. Begitulah saudara cerita nyata yang saya alami di kampung ngadepi teman-teman yang tidur di musol. Semoga ada hikmahnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.